Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat muda Indonesia, selamat pagi. Bersama saya Rini Rodiati, saya hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kombes Pol Wuryantono, SIK MH dari BNN Kota Banjarmasin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari Alhamdulillah ini? sehat. Alhamdulillah Iya, sehat iya, ya Pak. iya. Nah, izin Pak Iya. untuk Pian memperkenalkan biodata diri Pian dan profil dari BNN Kota Banjarmasin. Mohon izin Bu Rini. Iya. Jadi nama saya Wuryantono, tadi sudah disebutkan sama Bu Rini. Kebetulan kami dari unsur kepolisian, Kepala BNN Kota Banjarmasin, pangkat Komisaris Besar Polisi, sudah bertugas di BNN Kota Banjarmasin ini Bu, udah hampir 2 tahun Bu. Cukup lama ya Pak? Cukup lama. Kemudian kalau Banjarmasin itu seperti kembali ke kampung halaman sendiri. Karena di tahun 2000 lulus jadi polisi pertama kali di Banjarmasin. Langsung di Banjarmasin ya? Langsung di Banjarmasin. Iya. Jadi kalau orang Banjar bilangnya karena minum air Banjar jadi balik lagi ke sini. Kalau boleh tahu Pak, asalnya dari mana Bapak? Oh, kebetulan kami dari Jogja Bu. Oh, dari Jogja. Di BNN Kota Banjarmasin ini Bu, jadi kami bertugas ini BNN sendiri adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Oh, non-kementerian. Secara vertikal itu dari mulai pusat, dari mulai provinsi, kemudian kabupaten kota itu ada BNN-nya. Oh, ada BNN. Iya, termasuk Kota Banjarmasin. Kemudian BNN Kota Banjarmasin sendiri itu ada 3 fungsi operasional dia. Yang pertama itu adalah masalah pencegahan. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah rehabilitasi. Kemudian yang ketiga adalah pemberantasan. Oke, Bapak. Iya. Untuk hobi Bapak? Kalau hobi kami sebenarnya kalau olahraga itu jogging Bu. Oh iya, kelihatan Bapak masih sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak. Kalau untuk BNN-nya sendiri Bapak, saya mau nanyakan di mana letaknya Bapak atau tempatnya? Jadi kalau BNN Kota Banjarmasin itu di Jalan Pangeran Hidayatullah Bu. Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Banuahanyar, Kecamatan Banjarmasin Timur. Oh, berarti dekat ya Pak ya, di Budaanyar sini ya Pak, di sekitaran kita Banjarmasin Utara juga. Kalau orang Banjarmasin bilang itu komplek greenhouse Bu ya. Iya Bapak. Sebelum kita memasuki tema ya Bapak, apa yang Bapak ingin sampaikan masalah narkoba ini Bapak? Jadi begini Bu, narkoba ini adalah menjadi permasalahan yang semakin lama itu menjadi tantangan kita semua. Karena kalau dibilang Banjarmasin itu kalau Pak Wali Kota yang baru itu kan darurat sampah itu. Oh iya, darurat sampah. Ya betul Pak Wali Kota yang baru. Tapi kalau narkoba atau narkotika itu adalah darurat. Darurat tidak hanya di Banjarmasin, secara di Indonesia pun atau secara mendunia. Sebagaimana tema kita yang ingin kita sampaikan ya Bapak, kalau Bapak, tema kita hari ini apa Bapak? Jadi tema kita hari ini adalah remaja tangguh menuju Indonesia emas tanpa narkoba. Oh iya. Sebagaimana Pian jelaskan tadi ya Pak tentang narkoba, berarti sangat bagus banget Pak lah istilahnya dengan tema kita hari ini remaja tangguh menuju Indonesia emas tanpa narkoba. Sekarang kalau menurut Bapak di Banjarmasin sejauh mana Pak? Jadi narkotika di Banjarmasin ini peredarannya sangat masif. Karena Banjarmasin ini adalah salah satu pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi pengedar narkoba. Dikarenakan apa? Karena Banjarmasin ini masyarakatnya heterogen. Kemudian yang kedua, pintu masuk dari Jawa. Semua transportasi baik itu melalui udara, melalui laut, itu kan sangat mudah sekali dijangkau. Nah itu. Terus kemudian yang selanjutnya, kaitannya dengan pengedar di Banjarmasin ini kalau kita lihat berdasarkan pengungkapan perkara, baik itu dari Polda, dari Polresta Banjarmasin maupun Polsek, termasuk BNN Kota maupun BNN Provinsi, itu bandar itu tidak pernah kita lakukan upaya penangkapan. Tapi kalau pengedar, ya pasti ada. Gitu. Kenapa Pak tertujunya pada remaja Pak? Jadi remaja ini, kalau kita lihat ini kan remaja itu adalah pemimpin masa depan.
Iya. Pemimpin masa depan. Dan harapan negara itu tergantung dari remajanya. Iya, Karena Bapak, betul, remaja Bang. ini satu, keingintahuannya sangat tinggi. Oh, betul, Bapak, ya. Rasa keingintahuannya sangat tinggi, kemudian Ingin coba-coba ingin ya, Pak lah. coba-coba, terus kemudian yang kedua, rasa apa namanya itu, Ingin kayak, dianggap keren. oh iya betul, Bapak. Seperti kalau ada teman yang menawari, ini enak ini, ya kan? Ini enak. Nah, itulah yang menjadi tantangan buat kita semua. Kenapa tertujunya pada remaja lah, Pak Betul, lah. yeah. Kalau untuk jenis-jenis narkoba, Pak, karena kan saya sering dengar ini, Pak, obat-obatan di luar itu juga ada yang disebut obat keras, yang dimana kandungannya bisa istilahnya disebut sebagai narkoba juga, Pak. Ya. Jadi kalau obat keras itu adalah istilah dari kesehatan, dari bidang kesehatan. Sementara kalau di BNN sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penanganan kita hanya terfokus terkait dengan narkotika. Narkotika. Kalau narkoba itu kan panjangannya adalah narkotika, obat-obat berbahaya dan zat adiktif lainnya. Nah, obat-obat berbahaya ini adalah masuk di dalam golongan obat keras itu. Ibu. Obat keras itu. Bisa Bapak spill sedikit jenisnya seperti apa sih, Pak? Jadi kalau obat keras ini adalah obat yang harus ada resep dokternya. Kalau mungkin kita lihat ada istilah obat generik dan sebagainya, nah itu Bu yang bisa dijual bebas di apotek. Ada logonya, ya warna hijau, biru, kemudian merah. Nah itu tergolong dari obat yang logonya merah. Logonya merah tergantung obat kerasnya itu. Nah kemudian berkaitan dengan obat keras ini, tentunya kan yang beredar di masyarakat Kota Banjarmasin ini, itu kan sangat banyak ya Bu ya. Iya betul. Kemudian Bapak. Yang salahnya di sini adalah memanfaatkannya. Iya. Salah pemanfaatannya. Contoh nih Bu ya, misalkan obat tramadol, kemudian obat dextro, kemudian obat istilahnya ada dulu Ginet. Ya kan, tunggu Bapak, untuk yang seperti itu Bapak, mungkin Bapak lebih tahu ini, kayak Bapak obat tramadol, Bapak sebenarnya fungsinya obat itu untuk apa sih Bapak? Jadi kalau berdasarkan resep dokter, tramadol itu adalah obat untuk pengurang rasa nyeri. Nah, kemudian yang kedua, dextro itu adalah obat batuk. Kemudian kalau kita lihat juga obat Ginet itu adalah obat sakit tulang. Tetapi pemanfaatannya itu disalahgunakan oleh masyarakat. Iya, kebanyakan saya dengar itu kadang-kadang masyarakat nih malas ya Pak untuk kembali untuk check up ke dokter. Jadi bikin resep sendiri, beli sendiri karena obat-obat itu banyak dijual di kalangan kita masyarakat di Banjarmasin ya Pak. Nah, sebenarnya kalau obat seperti itu, Bu, contoh Ginet ini sekarang sudah tidak ada di peredaran karena ditarik gitu, peredarannya. Namun kalau tramadol dan dextro itu masih ada, tetapi kan harus ada resep dokter. Yang disalahgunakan oleh masyarakat ini membeli, kemudian meminum melebihi dosis. Terus tidak kemudian sesuai resep ya Bapak? Ya artinya pasti tidak menggunakan resep. Kemudian untuk membuat percaya diri, kemudian efeknya seperti itu, kemudian membuat semangat dalam bekerja. Terus kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan semangat untuk bekerja, terus kemudian halusinasinya tinggi gitu. Sebentar Bapak, maaf. Ulun boleh edikat Bapak di Iya, kita lanjutkan ya Bapak. Oh, jadi seperti itu Pak. Kalau ini kan kebanyakan ya Pak, kalangan remaja ini kan terpengaruh dari lingkungan masyarakat. Pertama bukan lingkungan masyarakat yang meluas, ada yang dari lingkungan keluarga. Nah, bagaimana BNN menanggapinya Bapak? Jadi kalau BNN ini ada salah satu program berkaitan dengan ketahanan keluarga. Kemudian juga ada remaja teman sebaya. Nah, ketahanan keluarga ini adalah memberikan pemahaman kepada keluarga terkait dengan pencegahan narkoba. Bagaimana langkah-langkahnya apabila ada salah satu anggota keluarganya yang ada indikasi menggunakan narkoba. Kemudian juga di lingkungan sekolah ada program namanya Remaja Teman Sebaya. Kita menunjuk salah satu siswa dari satu sekolah itu kita menunjuk 5 orang yang kita jadikan sebagai penggiat atau relawan anti narkoba. Gitu seperti Bapak. Misalkan ini Bapak, kalau ada di salah satu keluarga ya Bapak, yang
anaknya terindikasi, itu Ya. bagaimana Pak cara penanganannya? Apa dari pihak orang tua kah yang melaporkan Ya. atau dari pihak sekolah langsung? Ya. Jadi begini Bu, apabila ada salah satu anggota keluarga, Iya. contohnya misalkan anak yang Iya. terkena narkoba misalnya gitu, tentunya yang sangat berpengaruh itu adalah orang tua atau orang terdekat di sekitarnya. Karena tahu akan kondisi kebiasaan dari anak tersebut. Ya mungkin biasanya ceria, Iya. kemudian cemberut, kemudian yang biasanya bisa bergaul rupanya menyendiri terus. Iya. Nah, tentunya itulah. Kemudian apabila untuk membawa itu di BNN itu ada lembaga klinik rehabilitasi. Oh, klinik rehabilitasi. Klinik rehabilitasi, Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin. Itu silahkan untuk melaporkan kepada Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin. Dibawa sendiri boleh. Oh, bawa sendiri boleh. Dibawa sendiri, nanti kita layani berkaitan dengan. Kalau misalnya dari sekolah boleh, kalau dari boleh tahu ini Bapak, yeah. ada persyaratan atau ada biaya Bapak? Jadi kalau perawatan di klinik Iya. itu tidak kita kenakan biaya. Oh, semua gratis. Pemerintah ya, gratis. Tapi ya, kalau itu sifatnya rawat jalan Ibu. Rawat jalan. Rawat jalan. Dan kita di Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin itu ada 8 kali pertemuan, 8 asesmen yang kita lakukan. Karena di Klinik Pratama itu ada kita siapkan psikolognya, kemudian kita siapkan tenaga kesehatannya, dokternya gitu. Boleh spill nih Pak sedikit ya Pak. Yeah. Untuk mengetahui siswa atau teman atau keluarga Pak terpengaruh akan narkoba itu apa Pak? Misalkan ya Bapak bilang burung itu berarti kalau misalnya ada kondisi seperti itu kemana kita untuk berdiskusinya? Karena kan kita ini kan orang awam ya. Betul, Pak Anggi. Ya. Jadi begini Bu, kami dari BNN Kota Banjarmasin itu ada pelayanan yang namanya kita sebut call center. Saya lupa nomor handphonenya, nanti kita sampaikan. Ada call centernya, terus kemudian ada aplikasi layanan DILAN, digital melayani. Nah, digital melayani itu berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Nanti bisa langsung melalui komunikasi itu untuk melaporkan sehingga bisa kita langsung tindak lanjuti. Semakin menarik perbincangan kita hari ini. Boleh Pak, silahkan dulu kita minum sehat sejenak lah Pak ya. Supaya kita bisa melanjutkan lagi. Terima kasih Bu. Semakin menarik perbincangan kita Pak, semakin saya semoga ini bermanfaat ya Pak untuk semua. Tapi ada tambahan saya lagi ini Pak. Silakan Ibu. Kalau misalkan dari masyarakat ini kan kebanyakan menutup diri ya Pak. Nah, bagaimana cara BNN untuk mengungkap? Dari istilahnya kan kebanyakan orang nggak mau Pak. Kebanyakan orang tuh nggak mau. Kalau sudah tahu tuh makin menutup rapat, jauh dari masyarakat, apalagi untuk mencurhatkan tuh jauh Pak. Apa upaya BNN untuk mengungkap itu? BNN itu ada program yang namanya AP atau IBM. Intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat itu adalah program yang orangnya kita sebut sebagai AP, agen pemulihan. Dan kita tunjuk di setiap kelurahan bersinar yang kita tunjuk setiap tahunnya, itu kita tunjuk orang-orangnya yang kita sebut sebagai agen pemulihan itu. Oh, berarti programnya itu per tahun ya Bapak? Per tahun ya. Per tahun kita adakan itu. Apabila ada orang yang telah Ibu sebutkan seperti itu, menyendiri dan sebagainya, itu ada upaya dari agen pemulihan untuk melakukan pendekatan. Melakukan pendekatan untuk diajak dilakukan rehabilitasi. Karena sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 58 itu bahwa penyalahguna narkoba, khususnya pecandu, itu wajib dilakukan rehabilitasi. Adakah Pak BNN sendiri melakukan penyuluhan masuknya ke pasar-pasar atau di mana memang wilayahnya pasar ya Pak untuk jual obat, beli obat ya. Jadi begini Bu, dari fungsi yang sudah kami sampaikan tadi, salah satunya adalah fungsi pencegahan. Pencegahan itu adalah diantaranya sosialisasi, kemudian juga ada istilahnya deteksi dini. Oh, deteksi dini itu tes urin nih Bu. Oh, tes urin. Tes urin, kalau istilah di masyarakat tes urin. Nah, pencegahan itu bisa kita lakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi BNN sendiri ada terobosan kreatif. Ya, artinya kita melaksanakan kegiatan sosialisasi itu kita sebut namanya adalah Jumat Bersinar. Oh, Jumat Bersinar. Bersih dari narkoba. Oh, sasaran bagus banget ya Pak. Jumat bersih dari narkoba ini Bu, sasarannya yang pertama adalah sekolah.
sekolah karena sesuai dengan pembinaan antara provinsi dengan kota. Ya. Nah, kami sasarannya adalah SMP ke bawah. Sementara untuk provinsi itu adalah tingkat menengah ke atas. Kenapa harus tertuju pada SMP, Pak? Karena kan kebanyakan apalah sekarang kan anak-anak SD, TK pun namanya sekarang tuh digital, Pak. Jadi banyak yang dari YouTube apa. Paling kita kembali ke tema kita ya, Pak. Kebanyakan remaja ini ingin tahu. Anak-anak ingin tahu seperti anak SD apa tuh ingin tahu, Pak. Mana gengsinya tuh terlalu tinggi. Kalau misalnya tidak mencoba takut tidak diteman. Apa solusi dari BNN, Pak? Jadi gini, Bu. Kita sasarannya tidak hanya SMP saja, tapi kita juga masuk ke SD. Karena buktinya kemarin kita juga lakukan perjanjian kerjasama dengan salah satu sekolah di Kelayan. Di Kelayan. Di Kelayan. Nah, salah satu sekolah di Kelayan. Ya, solusinya yang pertama itu kita melakukan sosialisasi secara rutin melalui kegiatan Jumat Bersinar ini, dan kita tampilkan kegiatan itu. Tidak hanya kita memberikan arahan seperti itu, sosialisasi seperti itu, tapi juga kita membawa narkoba itu contohnya seperti ini. Dicontohkan, dilihatkan ya, Pak. Seperti alat peraga begitu. Nah, kemudian untuk menarik dari siswa itu supaya bisa memberikan pertanyaan, kemudian menarik, kita buat itu badut, Bu. Badut ikon dari BNN Kota Banjarmasin berdasarkan kearifan lokal, kita sebut badut itu Pak BNN. Pak BNN itu dari binatang kera yang dilindungi itu, Bu. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Bapak, itu selain guru-gurunya diundang juga ya orang tuanya, Pak? Jadi kalau guru-guru, Bu, itu juga kita lakukan pembinaan yang kita sebut sebagai penggiat anti narkoba. Dan kemarin barusan kita mengundang guru BP, kemudian guru yang ada di sekolah, khususnya yang ada di Kelurahan Bersinar, Bu. Khususnya di Kelurahan Bersinar. Kebetulan di tahun 2025 ini kita tunjuk Kelurahan Sungai Lulut, Bu, sebagai Kelurahan Bersinar. Sungai Lulut. Sungai Lulut, ya. Kenapa Kelurahan Sungai Lulut? Artinya kita pernah melakukan pembagian responden yang kita tujukan kepada aparatur pemerintah di kelurahan, Babin Kamtibmas, Babinsa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian kita kirim ke BNN Pusat. Nah, ternyata dari indeks kerawanan narkoba itu ada yang istilahnya hijau, merah, bahaya. Kemudian kuning, waspada. Kemudian hijau, dan itu yang aman gitu, Bu, ya. Dari semua ini ya Pak, cukup menarik hari ini ya Bapak, dari semua, dari perkenalan kita narkoba itu apa, saran-saran dari BNN, bagaimana cara menanggulanginya, kalau misalnya ada di masyarakat, di keluarga maupun anak-anak. Saran Bapak, pesan Bapak untuk anak-anak muda sekarang. Ya. Jadi untuk narkotika itu adalah barang haram. Artinya melihat jangan, apalagi menggunakan. Melihat jangan, apalagi menggunakan, apalagi mau coba-coba, jangan sama sekali ya Pak. Karena mereka ini adalah generasi muda yang membantu untuk meningkatnya kinerja kita ya Pak. Betul. Berarti tumbuhkan dunia sehat ya Pak. Betul. Terima kasih banyak Bapak untuk himbauan hari ini. Kebetulan Bapak di sini, kami di SMK Negeri 2 ini ya Pak, semuanya ulun bisa sampaikan ya Bapak, ada beberapa jurusan dari kita di sekolah SMK Negeri 2 ini ada 8 jurusan ya Bapak. Nah, dari jurusan yang sekarang Bapak lihat nih anak-anak kita ini Bapak, ini adalah jurusan BCT, ada jurusan Peksos Bapak, pekerja sosial, ada jurusan TJKT Bapak, ada jurusan DKP, animasi, TKI, dan TF. Dari semua ini Pak, mereka terjun ke masyarakat. Sangat penting banget yang Bapak sampaikan hari ini supaya mereka bisa jaga diri. Bukan berarti istilahnya tidak membolehkan untuk berteman ya Bapak, tapi untuk lebih waspada. Ya Nak. Untuk tema kita hari ini Pak, apa tema HANI yang tahun 2025 dan tanggal berapa kegiatannya dilaksanakan? Oh ya Bu, mohon izin Bu ya. Ini kebetulan
kita melakukan podcast ini, Iya. itu juga dalam rangka salah satu kegiatan Prahani, Bu. Oh, Prahani. Prahani itu Apa Hari sih? Anti Narkoba Oh Internasional. iya, Hari Anti Narkoba Internasional. Yang kita peringati setiap tahun. Oh, setiap tahun, Setiap Pak. tahun Berarti di program tanggal- ini setiap tahun ya, Pak? Iya, setiap tahun tanggal 26 Juni 2025 untuk yang sekarang. Oh, 20. Nah, tema HANI tahun 2025 ini Iya. itu adalah memutus rantai peredaran narkoba melalui kegiatan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Oh iya. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Sangat bermanfaat ya Bapak hari ini. Semoga anak-anak muda kita jauh daripada narkoba, tidak pernah ingin mencoba pada narkoba, supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang sehat. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan Bapak kalau ada yang ingin Pian sampaikan lagi. Jadi mohon izin Ibu, BNN itu adalah salam khas dari BNN. Ini yang disampaikan oleh Kepala BNN Pusat, kemudian dari BNN Kota Banjarmasin itu juga ada icon ya. Yang pertama, salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Bisa kita sama-sama Pak. Nanti kalau kami sampaikan mohon nanti ditirukan. Iya. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. BNN. Nah, nanti yang kedua Ibu, BNN Kota Banjarmasin, mohon dijawab, bungas. Yes. Oh iya. Silahkan Bapak. Kita mulai Bu, bisa? Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. BNN Kota Banjarmasin, bungas. Yes. Tepuk tangan. Iya. Terima kasih Bapak hari ini. Terima kasih Ibu. Sekian dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu demi satu tujuan, memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan dan rehabilitasi menuju Indonesia Emas 2045.